Pemirsa, 10 hari terakhir Ramadan dimanfaatkan umat muslim dengan melakukan itikaf di masjid. Ya, di salah satu masjid daerah Bandung, pemirsa, jemaah mendirikan tenda di pelataran masjid. Beginilah pemandangan di pelataran Masjid Raya Habibur Rahman, PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat. Ratusan tenda berwarna-warni ini sengaja didirikan jemaah yang hendak itikaf di masa 10 hari terakhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ini malam-malam terakhir Ramadan ya. Disyariatkan iktikaf dan bagaimana Rasul SAW beliau iktikaf ya. Tapi apakah iktikaf itu harus bermalam apa enggak? Yang membaca iktikafnya Nabi SAW, dia akan mendapati dari malam 21 sampai malam Lebaran. Nabi SAW baru keluar dari masjid. Kita mungkin lihat tenda-tenda di sini. Memang di masa Nabi SAW beliau ketika iktikaf beliau pakai tenda. Jadi dalil yang saya sebutkan tadi, di dalamnya terdapat dalil bolehnya untuk mendirikan kemah atau tenda di masjid bagi orang-orang yang iktikaf. Jadi untuk konsentrasi, untuk fokus. Jadi menika nek pas iktikaf niku punya kamar nggih tenda tadi. Ya, kamar tenda kecil ngoten. Itu boleh menurut para ulama, termasuk di sini disebutkan Imam Ibnul Munzir dan juga Imam Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan juga hal ini, jawazu darbi al-akhbiyah fil masjid, bolehnya mendirikan tenda di dalam masjid. Bisa dicek dalam Fathul Bari dan juga tadi Imam Ibnul Munzir dinukil oleh sinten, oleh Ibnu Battal dalam juga Syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi ngeten niki catatane, kalaupun mau memakai tenda, jangan sampai pemakaian tenda itu berjumlah banyak atau melampaui batas yang akhirnya mengganggu tempat untuk sholat. Bagaimana sih hukumnya? Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari, hadisnya agak panjang, saya potong langsung. Qalat Aisyatu, Siti Aisyah berkata, "Fakana laha khibaun fil masjid." Ada seorang walidah sauda, jadi budak hitam, itu mempunyai tenda di dalam masjid, mempunyai kemah di dalam masjid. Kemudian di dalam redaksi hadis yang lain juga diriwayatkan dari Siti Aisyah, anna walidatan sauda'a kana laha khibaun fil masjid, bahwasanya budak hitam itu mempunyai tenda di dalam masjid. Nah, ulama mengambil istimbat hukum dari ini bahwa mendirikan tenda di dalam masjid itu hukumnya adalah jawaz, boleh, baik untuk i'tikaf ataupun untuk lainnya, misalnya sakit. Hal ini juga dikuatkan dalam sebuah hadis, yaitu ketika saat ini terluka saat perang Khandaq, oleh para sahabat Rasulullah ini mendirikan tenda di dalam masjid. Nah, ulama mengambil istimbat hukum daripada hadis ini dengan dasar kedua hadis tersebut, bolehnya mendirikan tenda di dalam masjid baik untuk iktikaf ataupun untuk orang sakit. Nah, juga ada hadis juga dari Siti Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini beriktikaf di bulan Ramadan. Kemudian kan dilihat oleh istrinya Siti Aisyah. Siti Aisyah ini minta izin juga untuk beriktikaf kepada Rasulullah dan mendirikan tenda. Kemudian Siti Aisyah yang mendirikan tenda di dalam masjid ini dilihat oleh Hafsah, juga istrinya Rasulullah. Hafsah juga mendirikan tenda. Kemudian istrinya Rasulullah yang lain, yaitu yang bernama Zainab, melihatnya juga mendirikan tenda. Nah, tenda-tenda tersebut dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, apa yang mendorongmu untuk membuat tenda-tenda ini? Maka mereka menjawab,
kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh membongkarnya. Baik, jadi memasang tenda, mendirikan tenda itu di dalam Islam memang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, juga termasuk ummahatul mukminin. Nah, hukumnya sekarang kita bahas dari pendapatnya Syekh Muhammad Shaleh Utsaimin. Syekh Muhammad Shaleh Utsaimin dalam fatwanya menjelaskan bahwa bolehnya mendirikan tenda di dalam masjid itu syaratnya dua. Yang pertama kata Syekh Utsaimin ayyakuna ahlan lidzalik. Orang yang dibuatkan tenda itu harus memang ahli di situ. Artinya apa ahli itu? Beliau menjelaskan sayyidan wa syarifan fi qaumihi. Orang yang diberi hak untuk mendirikan tenda, yang disebut ahli mendirikan tenda di kaum tersebut, di masyarakat tersebut memang orang yang ditokohkan lah. Kalau orang yang tidak ditokohkan, bagaimana dia mau bikin tenda ditendang oleh orang lain? Itu yang pertama kata Syekh Utsaimin. Yang kedua, syaratnya Allah tudayyiqal masjidah. Tenda, kemah itu syaratnya tidak boleh menyempitkan terhadap masjid. Hal ini Syekh Utsaimin berdasarkan sebuah hadis yang umum, nas yang umum. Wa hadza akhadnahu minan nususil ammah, kata Syekh Utsaimin. Pendapat ini tidak boleh menyempitkan terhadap masjid. Saya ambil dari nas yang umum apa? Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayyudhiya ahlal masjid. Nabi sendiri melarang kita untuk menyakiti ahli masjid, orang-orang yang ke masjid. Jadi bolehnya mendirikan tenda, sekali lagi boleh mendirikan tenda dalam tanda kutip banyak persyaratannya. Kalau mendirikan tenda bisa mengganggu orang yang sholat, tentunya ini tidak boleh berdasarkan hadis umum. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah gimana itu? Annan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha ayyudhiya ahlal masjid. Nah, misalnya dengan tenda-tenda tersebut, kita ketika mau sholat terganggu dengan tenda-tenda itu, space-nya bisa termakan oleh tenda-tenda itu menjadi haram lagi. Karena asalnya mendirikan tenda di masjid itu hanya sekedar jawaz, hanya sekedar boleh, bukan disunnahkan orang iktikaf untuk menggelar tenda, untuk memasang tenda. Ingat, hanya sebatas jawaz alias jaiz alias mubah bin boleh. Itu ya. Jadi syaratnya itu tidak boleh mengganggu aktivitas masjid lainnya. Nah, dengan kata-kata ini, syarat yang kedua tidak boleh menyakiti orang-orang yang ada di masjid itu, maka kita bisa ambil paham, itu tidak mengganggu orang yang sholat, tidak mengotori masjid. Itu diantaranya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang begini. Apakah dengan mendirikan tenda-tenda itu tidak mengganggu misalnya waktu Jumatan? Space-nya masjid itu terganggu, terpakai oleh tenda-tenda itu yang biasanya ditempati orang-orang untuk sholat Jumat. Dengan adanya tenda-tenda itu maka menjadi berkurang. Nah, ini yang dimaksud tudayyiqal masjidah. Ini yang dimaksud adalah menyempitkan space di masjid itu. Ini yang menjadi haram, tidak boleh. Nah, jadi kembali lagi saya simpulkan, mendirikan tenda untuk iktikaf di masjid hukumnya adalah boleh, tapi dengan tanda kutip persyaratan-persyaratannya harus terpenuhi, di antaranya tidak boleh mengganggu aktivitas masjid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hadis. Bolehkah mendirikan tenda ketika iktikaf di dalam masjid? Ada seorang ustadz di sebuah video di mana ustadz tersebut keluar dari sebuah tenda di dalam masjid. Dan di dalam masjid tersebut ada beberapa tenda. Setelah ustadz tersebut keluar dari tenda, kemudian beliau menjelaskan bahwa termasuk di antara sunnah adalah mendirikan tenda ketika beriktikaf di dalam masjid. Video ini akan menjelaskan kepada Anda tentang maksud dari hadis yang sebenarnya. Jadi bolehkah mendirikan tenda ketika iktikaf di dalam masjid?
video ini akan memberikan jawaban langsung dari hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, juz 3, halaman 175, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa shallal fajr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin melakukan iktikaf, maka beliau melakukan salat fajar. Jadi diawali dengan salat fajar. Summa dakhala mu'takafahu. Kemudian beliau masuk ke tempat iktikafnya. Wa innahu amara bi khibaihi faduribah. Sesungguhnya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk mendirikan tendanya. Maka tenda itu pun didirikan. Aradal i'tikafa fil ashril awakhir min Ramadan. Beliau ingin melakukan iktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Fa'amarat Zainabu bi khibaiha faduribah. Maka Sayyidah Zainab, istri Nabi, itu memerintahkan untuk mendirikan tendanya. Maka tenda itu pun didirikan. Wa amara ghairuha min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khibaihi faduribah. Maka selain Zainab, dari istri-istri Nabi itu juga memerintahkan untuk mendirikan tenda-tendanya, maka didirikan. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr nadhara fa idzal akhbiyah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat fajar, maka beliau melihat bahwa di dalam masjid itu sudah terdapat beberapa tenda. Faqala, maka beliau berkata dengan pertanyaan pengingkaran. Beliau bersabda, al-birra turidna? Apakah kebajikan yang kalian inginkan? Nah, ini pertanyaan pengingkaran. Kalau diperjelas, Nabi itu seakan-akan berkata begini, apakah kalian menginginkan kebajikan dengan cara seperti ini? Maka kemudian fa'amara bi khibaihi faquwita. Maka beliau memerintahkan supaya tendanya itu dibongkar. Maka tenda itu pun dibongkar. Wa tarakal i'tikafa fi syahri Ramadan. Maka kemudian beliau meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan. Jadi ketika beliau melihat ada beberapa tenda di dalam masjid, beliau mengingkari itu. Apakah kebajikan yang kalian inginkan dengan cara seperti ini? Maka beliau kemudian memerintahkan supaya tendanya dibongkar, kemudian tenda itu pun dibongkar, kemudian Nabi tidak jadi melakukan iktikaf di bulan Ramadan. Hatta i'takafa fil ashril uwali min Syawal. Kemudian beliau itu melakukan iktikaf di 10 pertama dari bulan Syawal. Supaya lebih jelas bahwa Nabi mengingkari adanya tenda-tenda itu di dalam masjid, mari kita cek di dalam kitab Sahih Bukhari pada juz 2 halaman 719. Faqala, maka beliau bersabda, ma hadza? Apa ini? Kalau pakai bahasa Indonesia, apa-apaan ini? Kok banyak tenda di dalam masjid? Qalu, mereka para sahabat menjawab, bina wa Aisyata wa Hafsata wa Zainab. Ini adalah bangunan tenda-tenda milik Aisyah, milik Hafsah dan milik Zainab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru aradna bihadza. Apakah kebajikan yang mereka inginkan dari semua ini? Jadi ini pengingkaran Nabi atas adanya beberapa tenda di dalam masjid. Apakah kebajikan yang mereka inginkan dengan cara seperti ini? Kemudian beliau melanjutkan, ma ana bi mu'takifin. Kalau begitu, kalau ada banyak tenda di dalam masjid, ma ana bi mu'takif, maka aku tidak akan melakukan iktikaf. Faraja'a, maka kemudian beliau pulang. Jadi ketika ada tenda-tenda di dalam masjid, justru Nabi mengingkari hal itu.
beliau kemudian tidak jadi melakukan iktikaf, kemudian tenda milik beliau itu dibongkar, kemudian beliau pulang. Falamma aftar, maka ketika puasa telah selesai, yaitu masuk bulan Idul Fitri, masuk bulan Syawal, i'takafa ashron min Syawal. Maka kemudian beliau mengqadha. Jadi yang di bulan Ramadan kemarin beliau tidak jadi melakukan iktikaf karena ada banyak tenda di dalam masjid, maka kemudian beliau memindah waktu iktikaf itu. Beliau kemudian melakukan iktikaf pada 10 hari dari bulan Syawal, yaitu di hadis Muslim tadi 10 hari pertama dari bulan Syawal. Kesimpulannya, Nabi justru mengingkari adanya tenda-tenda di dalam masjid, bukan kemudian menganggap bahwa itu adalah sunnah. Justru Nabi mengingkari adanya tenda-tenda yang dibangun di dalam masjid.